Saudara-saudari terkasih, damai Kristus. Hari Rabu, 23 September 2020, dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020, kita akan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai dengan 6. Bersama saya Endar Jatmiko dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, sabdamu adalah pelita bagi langkah hidup kami. Tuntunlah kami dalam setiap langkah hidup kami, supaya terang-Mu selalu menyinari dan memberikan pengertian tentang panggilan kami sebagai murid-Mu untuk mewartakan kerajaan Allah di tengah kehidupan kami. Dengan pengantaraan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka." Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa, sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, setiap pengikut Kristus dipanggil untuk melanjutkan tugas para rasul. Kita semua diutus untuk mewartakan kerajaan Allah melalui tutur kata, sikap, dan tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang menganggap bahwa tugas pewartaan adalah tugas dari biarawan dan biarawati. Bukan. Itu adalah anggapan yang keliru. Kita semua diutus. Lalu bagaimana sikap kita dalam menghadapi panggilan sebagai murid Kristus? Kadangkala kita merasa minder, merasa tidak punya talenta, tidak mampu. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus mampu mengubah ketidakmampuan kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Asal kita memperkenankan Tuhan Yesus berkarya dalam diri kita. Tetap melangkah maju, seberat apapun medan yang kita lalui. Jangan mengandalkan kepandaian dan kemampuan diri sendiri,
namun bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus dan andalkanlah Dia. Tuhan Yesus pasti membimbing dan menganugerahkan rahmat yang kita perlukan. Kuasa Roh Kudus dapat memberikan kreativitas dan kemampuan untuk bertahan dalam pelayanan yang dipercayakan kepada kita sebagai murid-Nya. Jika kita memiliki hati sebagai hamba, yaitu percaya dan taat kepada perintah Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Kalau saat ini, jika kita merasa tidak ada jalan terbuka dan semangat mulai patah, kembalilah kepada Tuhan Yesus. Mintalah tenaga dan kuasa yang baru darinya, agar kita juga berhasil menjalankan tugas yang diberikannya kepada kita masing-masing, apapun tugas tersebut. Sabda Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Apakah sebelumnya para rasul mempunyai kuasa untuk mengusir setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit? Tidak. Semua kuasa itu diperoleh oleh para murid karena mereka mau menerima tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus dan mau melaksanakan dan berpasrah kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, di tengah aneka tantangan, perkiraan, dan perencanaan kita, panggilan dan kehendak Tuhan harus mendapat tempat yang pertama. Perutusannya mengatasi ketidakmungkinan dan kekhawatiran kita. Yesus memerintahkan agar para rasul tidak membawa harta mereka. Di balik larangan ini, Yesus mengajak kita untuk tidak khawatir akan segala sesuatu karena Allah lah yang memelihara kita. Memiliki harta itu tidak salah, namun ada bahaya besar bagi kita jika mengandalkan harta sebagai pusat hidup, sehingga Tuhan bukan lagi segala-galanya. Sebagai orang yang beriman kepada Yesus, kita juga dipanggil untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Maka, mari kita hayati atau laksanakan tugas panggilan ini sesuai dengan kesempatan dan kemampuan kita masing-masing. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau juga mengutus kami sebagai pewarta kabar gembira. Berilah kami kekuatan untuk menunaikan tugas kami dengan setia dan gembira, serta penuh cinta kasih. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita,
sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.